Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris dari SMA N1 Cibung Bulang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi jarak dan perpindahan untuk pelajaran fisika SMA kelas 10 semester 1 dalam PJJ yang ketujuh. Dalam PJJ yang lalu telah kita bahas tentang vektor ya. Maka pada PJJ kali ini jarak dan perpindahan merupakan penerapan dari pelajaran vektor yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang vektor ya. Jadi, besaran itu dibagi dua, yang berdasarkan arahnya, ya, berdasarkan arahnya besaran dibagi dua. Yang pertama adalah besaran vektor, yang kedua adalah besaran skalar. Untuk besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai besar dan arah ya kemarin ya. Jadi, besaran yang mempunyai besar dan arah itu disebutnya dengan besaran vektor. Sementara besaran skalar itu hanya mempunyai besar saja ya, tidak tidak dipengaruhi oleh arah. Jadi kalau besaran vektor punya besar dan arah, kalau skalar hanya besarnya saja. Nah, sekarang kita akan membahas penerapannya. Ya, dalam penerapannya kita mengenal adanya jarak dan perpindahan. Nah, kalau perpindahan termasuknya adalah besaran vektor. Nah, untuk menghitung perpindahan, kata kuncinya ya, kata kuncinya lihat posisi awal dan posisi akhir. Nah, selain perpindahan, ada yang dikenal dengan jarak. Jarak termasuknya besaran skalar. Jadi kalau jarak itu lihat lintasan yang ditempuh ya. Ingat, perpindahan besaran vektor, jarak besaran skalar. Perpindahan kata kuncinya posisi awal dan posisi akhir, jarak kata kuncinya lintasan yang ditempuh. Nah, penurunan dari perpindahan ada yang dikenal dengan kecepatan. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Sedangkan untuk skalarnya adalah kelajuan. Jadi kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Penurunan dari kecepatan ya, ada yang disebutnya dengan percepatan. Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Kemudian untuk kelajuan penurunannya adalah perlajuan ya. Perlajuan adalah kelajuan dibagi waktu. Untuk percepatan dan perlajuan nanti akan dibahas secara khusus ya. Kita fokus pada kecepatan dan kelajuan, perpindahan dan jarak. Ingat ya kata kuncinya untuk perpindahan itu termasuk besaran vektor, posisi awal dan posisi akhir. Sementara jarak termasuk besaran skalar berdasarkan lintasan yang ditempuh. Nah, kita akan coba dalam contoh penerapan dari perpindahan dan jarak. Kita cobakan ke penerapannya. Misalnya di sini posisi 1 ada seorang anak. Nah, anak tersebut bergerak ke arah kanan sejauh 10 meter. Nah, bergerak seperti ini ke arah kanan sejauh 10 meter ke posisi 2 ya. Jadi anak tersebut dari posisi 1 ke posisi 2 sejauh 10 meter. Kemudian anak tersebut mundur sejauh 3 meter ke arah kiri. Jadi anak tersebut mundur ke posisi 3. Jadi dari posisi 3 mundur 3 meter ke arah kiri. Yang ditanya adalah jarak. Nah, kalau jarak itu berdasarkan lintasan yang ditempuh. Ya, jarak itu berdasarkan lintasan yang ditempuh. Saya gambarkan lintasan yang ditempuh adalah dengan garis berwarna panah merah. Ya, panah berwarna merah. Kita lihat panah ke kanannya 10 meter, panah ke kirinya 3 meter. Maka jaraknya dijumlahkan. 10 ditambah 3 adalah 13 meter. Nah, kita ingin membedakan dengan perpindahan. Nah, perpindahan itu besaran vektor ya, arah berpengaruh. Nah, perpindahan itu melihat posisi awal dan posisi akhir. Posisi awalnya di angka 1 ya, posisi akhirnya di angka 3. Maka perpindahannya saya gambarkan dengan garis berwarna hijau. Nah, hanya melihat posisi awal dan akhir. Nah, berapa panjang garis berwarna hijau? Ternyata panjangnya adalah 7 meter. Dari mana angka 7 meter? 7 meter adalah 10 dikurangi 3 meter. Jadi perpindahannya adalah 7 meter. Kita lihat, kalau jarak itu 10 ditambah 3, kalau perpindahan itu 10 dikurang 3. Kenapa jadi dikurang 3? Karena perpindahan masuknya besaran vektor, sehingga arah berpengaruh. Kebetulan 3-nya ke arah kiri ya, jadi minus. 10-nya ke arah kanan positif, 3-nya ke arah kiri jadi minus, jadi perpindahannya adalah 10 dikurangi 3, hasilnya adalah 7 meter.
Dari sini bisa membedakan ya antara jarak dan perpindahan ya. Jadi kalau jarak itu arah tidak berpengaruh, bergerak kemana saja dihitung ya. Jadi 10 ditambah 3. Sementara kalau perpindahan itu arahnya berpengaruh. Yang dilihat adalah posisi awal dan posisi akhir. Ya, di sini adalah penerapannya. Kita akan lanjutkan dengan contoh soal berikut ini. Perhatikan contoh berikut ini. Seorang anak bergerak ke utara sejauh 8 meter, kemudian berbelok ke timur sejauh 6 meter. Jika jarak tempuh anak adalah 10 detik, tentukan A. Jarak tempuh anak, B. Perpindahan anak, C. Kelajuan rata-rata anak, D. Kecepatan rata-rata anak. Baik, kita akan menggambar dulu yang diketahuinya ya. Seorang anak bergerak ke utara. Jadi utara itu kalau dia arah mata angin arahnya ke atas ya. Jadi seorang anak bergerak ke utara sejauh 8 meter. Berarti kita gambar saja di sketch. Nah, kita gambar panah ke atas sejauh 8 meter. Kemudian berbelok ke timur sejauh 6 meter. Nah, kalau di mata angin timur itu arahnya ke arah kanan ya. Jadi saya gambar sketch saja sejauh 6 meter ke arah kanan ya. Nah, kemudian dari soal juga kita ketahui waktu tempuh. Waktu tempuh itu simbolnya adalah T ya, T kecil. T kecilnya adalah 10 detik. Ya, T-nya 10 detik. Jadi yang ditanya adalah yang pertama jarak, kedua perpindahan, yang ketiga kelajuan rata-rata, dan yang keempat adalah kecepatan rata-rata. Jadi jarak, perpindahan, kelajuan rata-rata, kecepatan rata. Baik, saya pindahkan ke sini ya. Jadi yang diketahui anak berjalan ke utara 8 meter, kemudian ke timur 6 meter, saya gambarkan di atas ya. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah jarak. Maka kita akan mencoba menjawab yang pertama. Ingat, jarak kata kuncinya apa? Lintasan yang ditempuh. Perhatikan lintasannya, panah ke atas 8 meter ya. Kemudian panah ke kanan 6 meter. Jadi kita lihat lintasannya adalah 8 ditambah 6. Jadi untuk jaraknya adalah 8 ditambah 6. Karena lintasannya ke atas 8, ke kanan 6. Maka total lintasannya adalah 14 meter. Jadi perhatikan untuk jarak ke arah atas maupun ke kanan itu tidak dipengaruhi ya. Jadi lihatnya adalah lintasannya tempuh. Jadi totalnya adalah 14 meter. Kemudian kita lihat pertanyaan kedua, B, perpindahan. Ingat, kata kunci perpindahan adalah posisi awal dan posisi akhir. Dari panah, kita lihat posisi awalnya adalah di kiri bawah ya. Kemudian posisi akhirnya di kanan atas. Maka perpindahannya hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Jadi saya gambarkan seperti ini ya. Perpindahannya itu adalah yang berwarna merah. Nah, kalau kita lihat itu gambar segitiga siku-siku ya, maka kita bisa gunakan teorema Pythagoras karena kita hanya menghitung posisi awal ke posisi akhir. Itulah disebutnya dengan perpindahan. Maka kita gunakan teorema Pythagoras, akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar dari 4 tambah 3 6 sama dengan akar 100. Maka perpindahannya adalah 10 meter. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak, arah tidak berpengaruh, makanya ke atas maupun ke kanan tetap dijumlahkan. Sedangkan kalau perpindahan, itu berpengaruh ke atas dan ke kanan. Lihat posisi awal dan posisi akhir, sehingga hasilnya adalah 10 meter perpindahannya. Sudah didapatkan ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kelajuan dan kecepatan. Ingat, kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Tadi waktunya 10 detik ya. Maka kelajuannya adalah jaraknya berapa tadi? 14 meter. 14 bagi 10 adalah 1,4 meter per sekon. Sementara kecepatannya adalah perpindahan dibagi waktu ya. Jadi kecepatan perpindahan waktu, perpindahannya 10 meter, waktunya adalah 10. Kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Ya, itulah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Demikianlah pertemuan kita untuk PJJ yang ke-7 mengenai jarak dan perpindahan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.